Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo semua, perkenalkan saya Nuraini Sabila dari kelas TI 3 Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Antijema Palopo. Video ini saya buat sebagai tugas akhir semester pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang diampuh oleh Ibu dosen Dr. Hasnawati SPDI MPDI. Pada video kali ini, saya akan membicarakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia, yaitu Nusa Tenggara Barat atau NTB, yang dimana ibu kotanya adalah Mataram. Kalian pasti udah nggak asik kan dengan provinsi ini? Tapi, kalian tahu nggak sejarah singkatnya, latar belakangnya, pendidikan yang ada di sana, kuliner, pariwisata, ataupun seni budayanya di sana bagaimana? Kalau kalian penasaran, tonton video ini sampai akhir ya. Yang pertama, kita akan membahas sejarah NTB. Sejarah NTB terbagi menjadi 3 periode. Yang pertama adalah periode prasejarah. Pada periode ini, analisis yang dilakukan terhadap benda-benda prasejarah atau purbakala yang ditemukan seperti nekara, kompleks lesung batu, kompleks sarkofagus, periuk berhias, golok, dan kapak, menunjukkan bahwa Provinsi NTB sebelumnya telah dihuni oleh orang-orang yang berasal dari Asia Tenggara. Penduduk asli di wilayah ini dinamakan orang Sasak, dan sebagian besar tinggal di Pulau Lombok. Sementara itu, di Pulau Sumbawa terdapat juga penduduk asli yang terdiri dari 2 kelompok. Periode berikutnya ada periode kerajaan, yaitu Kerajaan Selaparang. Kerajaan Selaparang berada di wilayah Lombok dengan pusat kerajaannya berada di Selaparang, juga disebut Selaparang. Secara administratif, wilayah Selaparang saat ini berada di Kecamatan Suela, Lombok Timur. Laskar Lautnya telah berhasil mengusir Belanda yang hendak memasuki wilayahnya sekitar tahun 1667 sampai 1668 Masehi. Selain itu, Laskar Lautnya pernah juga mematahkan serangan yang dilancarkan oleh Kerajaan Gelgi Bali dari arah barat 2 kali sekitar tahun 1616 dan 1624 Masehi. Lalu ada pengaruh Kerajaan Majapahit. Sebelum abad ke-16, Pulau Lombok berada di bawah kekuasaan Majapahit setelah dikunjungi oleh Mahapatih Gajah Mada. Lalu ada proses Islamisasi. Ketika kerajaan ini dipimpin oleh Prabu Rangkesari, Pangeran Prapen, putra Sunan Ratu Giri datang mengislamkan kerajaan Lombok. Dalam Babat Lombok disebutkan pengislaman ini merupakan upaya dari Raden Paku dan Sunan Ratu Giri dari Gersik, Surabaya yang memerintahkan raja-raja Jawa Timur dan Palembang untuk menyebarkan Islam ke berbagai wilayah di Nusantara. Periode yang terakhir adalah periode penaklukan dan kolonial, yaitu penaklukan Goa. Pada tahun 1628, Sumbawa ditaklukkan oleh kerajaan asal Sulawesi dan kemudian menyusul penaklukan kerajaan Selarapang di Pulau Lombok pada tahun 1639. Itu tadi sejarah singkat dari NTB. Berikutnya adalah latar belakang dari provinsi ini. Provinsi ini dipengaruhi oleh karakteristik geografis, yang dimana Nusa Tenggara Barat ini adalah provinsi kepulauan di Indonesia yang terdiri dari Pulau Lombok dan Sumbawa. NTB memiliki luas wilayah 20.153,15 km persegi, terletak antara 115 derajat sampai 119 derajat bujur timur dan 8 derajat sampai 9 derajat lintang selatan. Nah, asal nama Pulau Lombok sendiri berasal dari Sasak Lombok, yang artinya lurus dan jujur. Berikutnya adalah latar belakang yang mempengaruhi NTB, yaitu pembagian administratif modern. Pulau Lombok sendiri terdiri dari 1 kota madya, yaitu Mataram, yang sekaligus merupakan ibu kota dari Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan 4 kabupaten, yaitu Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, dan Lombok Utara. Nah, itu tadi sejarah singkat dan latar belakang tentang NTB. Berikutnya kita masuk ke pendidikan yang ada atau kampus-kampus universitas yang ada di
NTB. NTB sendiri memiliki banyak perguruan tinggi, salah satunya ada Universitas Mataram sebagai PTN, dan Universitas 45 Mataram sebagai PTS, IAIN Mataram sebagai Institut Agama Islam, dan Politeknik Negeri Bima sebagai akademik dan politik. Kali ini kita masuk di bagian kuliner yang ada di NTB. Kuliner khas Lombok salah satunya ada ayam taliwang. Kuliner ini berasal dari Kampung Karang Taliwang, Lombok, yang berciri khas ayam yang dibakar atau digoreng dengan bumbu rempah khas. Memiliki cita rasa pedas dan gurih. Variannya ada ayam bakar taliwang dan ayam goreng taliwang. Ayam ini cocok dimakan dengan nasi putih hangat. Kita ke pariwisata atau wisata-wisata yang ada di NTB. Yang pertama ada kawasan Mandalika. Mandalika merupakan destinasi super prioritas yang dikembangkan pemerintah dengan investasi besar-besaran. Kawasan ini terletak di Lombok Selatan dan menjadi tuan rumah sirkuit balap MotoGP Indonesia. Mandalika menawarkan pantai-pantai indah seperti Pantai Kuta Lombok, Pantai Tanjung Aan, dan Pantai Seger. Fasilitas modern seperti hotel berbintang 5, resort mewah, dan infrastruktur pendukung lainnya telah dibangun untuk mendukung pariwisata kelas dunia. Wisata berikutnya yaitu ada Gunung Rinjani. Gunung Rinjani adalah gunung berapi tertinggi kedua di Indonesia dengan ketinggian 3.726 mdpl. Gunung ini menjadi daya tarik utama bagi para pendaki dan pecinta alam. Yang ketiga ada Kepulauan Gili. Kepulauan Gili terdiri dari 3 pulau kecil, Gili Tarawang, Gili Meno, dan Gili Air. Yang terakhir adalah Pantai Senggigi. Pantai Senggigi adalah pantai terpopuler di Lombok yang terletak di pesisir barat. Pantai ini menawarkan pemandangan sunset yang memukau dengan latar belakang Gunung Agung Bali. Sepanjang pantai ini terdapat berbagai hotel, restoran, dan fasilitas wisata lainnya. Senggigi juga menjadi pintu gerbang untuk mengunjungi berbagai destinasi wisata lainnya di Lombok. Berikutnya ada sumber daya alam di Nusa Tenggara Barat. NTB memiliki sumber daya mineral, yaitu emas, tembaga, batu mulia, dan pasir besi. Sumber daya berikutnya ada sumber daya pertanian yang berupa padi, jagung, kedelai, dan tembakau Virginia. Sumber daya berikutnya ada sumber daya perikanan berupa perikanan laut, budidaya rumput laut, mutiara, udang, dan berbagai hasil laut lainnya. Selanjutnya ada sumber daya kehutanan. Sumber daya ini meliputi hutan lindung, kayu jati dan kayu keras lainnya, serta rotan. Ada juga sumber daya energi, yaitu panas bumi, energi surya, dan energi angin. Dan yang terakhir ada sumber daya pariwisata alam, yaitu pantai dan laut, serta Gunung Rinjani. Itulah tadi pembahasan mengenai NTB, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya Nuraini Sabila, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.